Qalansuwatun TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan acara khutbah iftitah. Dan seperti yang dijadwalkan, ini adalah yang terakhir untuk awal tahun ajaran ini. Tentu saja masih banyak yang penting untuk disampaikan, tetapi insya Allah dari waktu ke waktu dan beberapa pertemuan insya Allah yang akan datang, sedikit banyak kita akan menyampaikan dan menyempurnakan kekurangan yang tidak sempat untuk kita sampaikan pada 4 malam pertemuan untuk khutbah iftitah ini. Tadi sudah disaksikan bersama, tentu orang seperti ini juga banyak dalam arti bukan sendirian. Pernah juga ada anak dari Palestina, itu umurnya 11 tahun. Itu 26 buku hadis seluruhnya dihafal. Bayangkan hadis Bukhari itu berapa ribu. Jadi mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, sampai 26 buku. Seluruhnya dihafal. Tetapi tidak menjelaskan halaman, tapi yang dijelaskan itu adalah kitab atau bab, hadis nomor sekian. Tentu saja orang tuanya sangat gembira memiliki anak seperti itu. Kita tadi putarkan, tentu saja dimaksudkan untuk memotivasi kita semua. Tidak mustahil ke depan ada di antara anak kita dari Darul Abrar yang seperti tadi, bahkan lebih hebat dari tadi. Yang penting mau. Ini tentu saja seperti tadi, ya. Dia bisa menyebutkan banyak hal, bisa menyebutkan halaman, bisa menyebutkan ayat. Tapi itu terbatas kalau mushafnya adalah mushaf Madinah namanya. Mushaf standar Madinah. Kalau mushaf yang dicetak di tempat lain tentu halamannya berbeda. Bahkan ayat itu juga punya mazhab. Ada mazhab Basri, ada mazhab Kufi, ada mazhab Syami. Di dalam satu surah itu kadang-kadang mereka berselisih dalam menghitung. Tidak berarti ada tambah atau kurang, tidak. Hanya saja
mungkin orang-orang ulama Basra dalam hal penghitungan ayat itu dia menghitung satu ayat, tetapi ulama Syami itu menghitungnya 2 ayat. Seperti Fawatihus Suwar, ya. Al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang surah-surah yang dimulai dari huruf pada awal surah seperti alif, lam, mim. Kalau dalam mazhab jumhur itu dihitung 1 ayat. Jadi kalau setelah alif, lam, mim itu ada ditulis ayat pertama, ya. Ada seperti dalam Hamim, Ain, Sin, Qaf, itu ditulis 2 ayat. Ada juga yang menghitung hanya 1 ayat. Ada yang tidak menghitung huruf-huruf itu sebagai 1 ayat. Kalau standarnya seperti surah Al-Baqarah, ya. Jadi surah Al-Baqarah ini juga termasuk salah satu mukjizat dari Al-Quran dari segi hitungan, ya. Disebut al-i'jaz al-adadi fil Quran. Berapa ayatnya surah Al-Baqarah? Berapa ayatnya? 286 ayat, ya. Ini juga bisa jadi hitungan untuk menentukan berapa jumlah surah Al-Makkiyah dan surah Madaniyah. Semua surah jumlahnya berapa? 114, ya. Jadi kalau ayat dalam surah Al-Baqarah itu 286, ya. 2 huruf pertama itu menunjukkan surah-surah, jumlah surah yang turun di Madinah, 28. 2 angka yang terakhir 86 itu adalah jumlah surah yang turun di Mekah. 28 ditambah 86 sama dengan 114. Tadi itu kalau disuruh apa ayatnya yang pertama, itu harus luar biasa, karena tentu saja banyak membaca, banyak mengulang. Kalau ada hanya sekedar hitungan teori, kalau awal-awal surah mungkin safhanya bisa dihitung. Seperti umpamanya rumusnya begini nih, ya. Juz kelima itu kira-kira berada pada safhah yang keberapa? Rumusnya begini. 5 dikurangi 1, berapa itu? 4 dikali 2, 8, ya. Kemudian tambahkan angka 2 di belakangnya. Berapa jadinya? 82. Berarti juz yang kelima itu berada pada safhah 82. Coba dilihat. Benar nggak? Kan mudah dihitungnya, tapi belum tentu mengetahui apa awal daripada juz kelima. Wal muhsanatu. Ya. Coba dicoba yang lain. Juz 17, umpamanya. Juz 17 dikurangi 1, 16. Dikali 2, 32, ditambah 2 angka di belakangnya, 322. Jadi juz 17 itu berada pada halaman 322. Tapi belum tentu tahu apa awalnya juz 17. Nah, iqtaraba linnas, ya. Coba lihat juz 17.
halamannya 322 atau tidak? Kalau seperti begini kan mudah. Yang mungkin barangkali diketahui umpamanya juz 29 itu adalah apa? Juz 29. Tabarak. Ya sudah hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Juz 29. 29 dikurangi 1. 28. Ya. 28 kali 2. Hah? 28 dikali 2. 2 kali 2. 56. Ditambah 2 di belakangnya. 562. Berarti tabarakalladzi biyadihil mulk itu berada pada halaman 562. Ini mudah, tapi kalau yang seperti tadi nggak bisa. Memang harus orang yang ahli seperti itu, sudah biasa mengaji. Nah, jadi malam ini kita sedang akan membahas tentang tahfidz. Bahwa tahfidz itu adalah salah satu program inti di pondok kita ini. Kita sudah membuat satu rumusan. Jadi kelas 1 semester pertama hafal 3 juz. Semester kedua hafal 3 juz. Berarti berapa yang harus dihafal? 6 juz. Kelas 2 sudah kelas 2 nih. Kelas 1 sudah hafal 6 juz. Sekarang kelas 2 semester pertama hafal 5 juz. Semester kedua hafal 5 juz. Sudah berapa juz? 10, 16 ya. Itu kelas 2. Nanti di kelas 3 itu semester pertama 7 juz, semester kedua 7 juz. Jadi 14 ditambah 16 sama dengan berapa? 30. Berarti target itu kelas 3 sudah harus tamat. Terus kalau sudah tamat kerjanya kelas 4 apa? Mengulang, murojaah. Kelas 4 murojaah sekali. Kelas 5 murojaahnya 2 kali. Kelas 6 murojaahnya 3 kali. Kelas 7 pengajian murojaahnya 4 kali. Coba. Jadi sudah 7 kali sudah murojaah. Apa tidak hafalannya bisa lebih bagus, lebih lancar? Bagaimana pembagiannya seperti tadi? Kalau kelas 1 sedikit 6. Ya, 6. Nanti di kelas 2 ditambah 10. Sebenarnya ketika menghafal 6 juz, yang ke kelas 2 itu hanya saja menambah 1 juz. Yang 10 juz itu kan ada berarti 10 juz kalau dikurangi 7 kan 3 juz. Artinya yang 6 juz yang dihafalkan pada waktu kelas 1 itu ayat-ayat atau kalimat yang berulang itu sama sekitarnya 20%. Nanti di kelas 4 kenapa banyak sekali 14? Iya 14. Karena hampir 50% itu ayat dan kalimat berulang itu sudah ada pada juz yang 14 terakhir. Jadi semakin tinggi mungkin jumlahnya semakin banyak, tetapi sebenarnya semakin ringan karena sudah banyak yang berulang. Kalau membuat target ya seperti begini nih. Setiap 1 juz itu terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Kalau ada di antara anak-anakku sekalian
ya, bacaannya sudah bagus, lancar bacaannya, baik, itu mau menghafal setiap satu hari itu satu lembar. Ya, satu lembar. Berarti 10 hari sudah 1 juz. 1 bulan 3 juz. Tamat 10 bulan, nggak sampai 1 tahun. Kalau ingin, kalau mau itu, maunya yang harus dipupuk itu maunya. Sudahlah, mungkin berat kalau pertamanya itu 1 lembar atau 2 halaman. Dibuat 1 halaman saja. 1 halaman. Ya. Berarti kalau 1 halaman setiap 20 hari itu 1 juz. 3 bulan, 2 bulan itu 3 juz. 2 bulan 3 juz. Tamat 20 bulan. Tamatnya berapa? 20 bulan. Kira-kira tamat 20 bulan. Berarti 1 tahun 8 bulan. Standar. Kalau kemudian sudahlah ada yang mungkin kurang, tidak terlalu ini bacaannya lambat, menghafalnya setengah halaman. Berarti 1 juz itu 40 hari. 10 juz berarti berapa? 400 hari. 10 juz 400 hari itu berapa bulan? Yang jelas kalau 1 halaman itu 20 bulan. Tetapi kalau setengah halaman berarti 40 bulan. 40 bulan itu sama dengan 3 tahun sekitar 8 bulan. Ya, lebih sedikit. Tetapi umumnya kalau sudah umpamanya di atas juz 15 itu sudah bisa normal di 1 halaman. Jadi sebenarnya kita menetapkan itu sekian-sekian itu sudah ada perhitungannya. Yang tidak bisa mencapai itu adalah orang yang sangat malas. Setengah halaman nggak bisa, nggak mungkin. Tinggal sekarang ini bagaimana supaya hafalannya lancar. Hafalannya bisa tersimpan dengan baik. Hafalan bisa tersimpan dengan baik kalau di saat menyetornya itu lancar. Tidak diajari. Jadi gurunya itu ketika ada yang menyampaikan setoran hafalan, tidak boleh diseret, diajari. Tidak boleh diajari. Seharusnya itu kalau menyetor, ada 1 kesalahan, disuruh ulangi lagi. Sampai kesalahannya itu tidak terulang kembali. Kalau yang kedua sudah tidak terulang kesalahan, boleh dikatakan sudah. Ini sudah lolos. Sudah boleh melanjutkan pada safhah berikutnya. Kalau masih salah, diulangi sampai 3 kali. Itu kalau metode itqan itu sampai 5 kali. 5 kali. Nanti kalau sudah sampai 5 lembar atau setengah juz, itu ada murojaah. Jadi dikaitkan ada namanya ketika store halaman pertama, ya ini khususnya yang memulai. Besok menyetor halaman kedua, tidak ada salah. Disuruh ulangi lagi 1, 2. Hari yang ketiga lancar, diulangi 1, 2, 3. Hari keempat tidak diulang dari halaman pertama.
Jadi 2, 3, 4. Halaman kelima mulai dari 3, 4, 5. Artinya setiap satu halaman itu tidak boleh ditinggalkan dalam 3 hari. Karena kalau dalam masa 3 hari itu tidak diulangi, kemungkinan hafalannya itu sudah mulai samar-samar. Ini perlu diketahui ini gurunya ini, ya, gurunya dan termasuk juga yang anak-anaknya. Jadi harus dibuat seperti itu. Nanti ada murojaah khusus itu yang paling dekat. Umpamanya sudah memasuki pada juz yang setengah juz yang kedua, maka murojaahnya itu adalah setengah juz yang pertama. Kalau sudah banyak, sudah hafalannya umpamanya 2 juz, maka nanti murojaahnya itu juz yang pertama dan sambungannya. Begitu seterusnya. Jadi 2 kali namanya murojaah. Ada murojaah khusus, ada murojaah umum. Kalau metode ini digunakan, ya sedikit banyak mendekati tadi. Ada yang tentu harus dihafalkan. Karena di dalam Al-Quran itu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa banyak yang berulang-ulang. Seperti kisahnya Iblis dan Nabi Adam. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Al-Nahl, ada dalam surah Al-Isra, ada dalam surah Thaha, ada dalam surah Maryam. Ini berulang-ulang. Kalau kisahnya Bani Israel, Nabi Musa dengan Bani Israel ada dalam surah Al-Baqarah, ada di akhir surah Maryam, ada dalam surah Al-Qasas. Yang penuh itu kisah yang ada penuh tidak didapatkan dalam surah lain, seperti kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Ashabul Kahfi adanya di dalam surah Al-Kahfi. Kisahnya Zulkarnain adanya di akhir surah Al-Kahfi. Jadi kalau di dalam tafsir ada namanya Al-Mutasyabihat, ya. Mutasyabihat itu ada yang makna, ada yang lafaz. Al-Mutasyabihatu fil lafzi itu adalah bagiannya dari orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi dia tahu ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, nanti setelahnya itu ada macamnya. Fasajadu illa iblis aba. Fasajadu illa iblis. Nah, aba wastakbara. Jadi ada di akhir surah surah Thaha juga masih ada bagiannya dalam awal surah Al-Baqarah, kaitannya dengan tadi. Ini namanya Al-Mutasyabihat fil Alfaz. Jadi yang serupa. Makanya kita sebutkan tadi kenapa di kelas 3, kelas 1 6 juz, di kelas 2 5 juz, di kelas akhir kelas 3 itu adalah 10 juz, di kelas 2 10 juz, di kelas akhir itu kelas 3 itu adalah 14 juz. Karena sudah sekian persen berulang. Ya. Jadi ketika di kelas 2 itu 20% itu berulang. Baik berulang sempurna satu ayat ataupun berulang dalam arti sebagian dari ayat. Inilah yang kemudian kita terus ingin kita kembangkan. Saya sering mendengar itu Qalan Tua TV merekam di antara anak-anak kita bacaannya.
Kalau suara ya lumayan. Tetapi dari sisi bacaan ini perlu dikoreksi dulu sebelum direkam. Karena banyak orang yang melihat, kalau orang yang tidak paham mungkin dia suaranya bagus. Tetapi kalau orang yang paham dengan bacaan, ya suaranya bagus, tetapi membacanya masih kurang. Ya. Karena kadang berhenti di tempat yang seharusnya tidak boleh berhenti. Atau kalau berhenti seharusnya dia melanjutkan kepada kalimat sebelumnya, tidak boleh di situ memulai dari situ. Nah, ini bagi orang yang paham bahasa Arab tentunya sangat memperhatikan hal seperti tadi. Jadi ini perlu untuk kita perbaiki. Dahulu itu kelas 4 itu umumnya sudah hafal, sudah selesai hafalan. Bahkan ada yang kelas 2 itu sudah selesai hafalan. Tapi setelah itu berhenti. Dikira kalau sudah tamat begitu sudah selesai. Padahal seharusnya justru murojaahnya harus diperbanyak. Diulang-ulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa antara penghafal dengan hafalannya itu sama dengan unta dan talinya, ikatannya. Jadi yang unta itu diumpamakan hafalannya, sedangkan talinya itu adalah murojaah. Artinya kalau tidak ada murojaah sama dengan membiarkan unta pergi. Maka murojaah itu penting. Nah, dari awal Nabi sudah mengingatkan. Ta'ahadu Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uqliha. Jadi lebih liar. Banyak orang kesannya begini. Oh, saya dahulu itu hafal surah Yasin. Tapi sekarang kenapa saya lupa? Jawabannya apa? Tidak diulangi, tidak dimurojaah. Sekalipun dia hafalannya ketika awal dia dites, hafalannya lancar, kalau tidak diulangi nanti lupa. Lupa. Itu hafalannya yang bagus. Bagaimana dengan hafalannya yang tidak bagus? Setorannya yang tidak lancar. Maka setoran ini harus lancar. Gurunya tidak boleh mendikte. Ya, jadi ketika membaca umpamanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim apa? A'anzartahum, dia bilang gitu. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak begitu gurunya, enggak boleh seperti begitu. Ini kan namanya dites, diuji. Kalau belum lancar tidak boleh lanjut. Tetapi tidak boleh dibiarkan. Harus apa? Nah, ditentukan. Nah, nanti zuhur setor kembali. Karena kalau dibiarkan, nah dia sudah seperti begitu. Besok begitu juga. Makanya satu kelompok itu tidak boleh banyak. Karena itu ada murojaahnya. Maka kita harapkan kelas 6 atau bahkan kelas 5 yang sudah khatam ambil bagian supaya lancar. Ambil umpamanya saya mendaftar atau ditentukan oleh bagian tahfidz. Nah, ini bisa mengambil santri atau murid 5 orang. Dan selanjutnya apalagi yang khidmat. Yang khidmat jangan santai-santai. Justru di saat khidmat itu harus meningkat ilmunya, lancar hafalannya, itu bukan santai-santai.
Kalau namanya HP itu sampai nggak bermanfaat HP sampai di kalauan dia. Nanti hari tua apakah HP-nya yang dian? Enggak. Yang dian itu adalah hafalannya. Kalau orang sering mengulang-ulang, nah itu bagus tuh. Saya lihat itu mungkin di sana masih ada, mungkin Ustadz Fatih tahu itu. Ada namanya Abdurrahim ya, yang pernah kecelakaan. Abdurrahim bin Syamsuri. Itu belajar di Madinah, tapi sebelumnya dia sudah hafal di seorang syekh namanya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, orang Jazair yang sekarang ini tinggal di Jogja. Hafal tuh, hafal. Bahkan sudah mengambil beberapa sanad qiraat. Akhirnya diterima di Madinah. 1 tahun di Madinah, ketika ada libur, dia naik motor, kecelakaan, menabrak kendaraan, apa truk atau apa. Akhirnya koma, bukan titik, koma dia. Tahu dalam artinya koma itu artinya tidak mati, tidak meninggal, tetapi dalam keadaan juga tidak sadar. Bayangkan, dalam keadaan koma tidak sadar, itu terus mengulangi hafalan. Direkam sama gurunya yang dari Madinah datang mengunjungi, menjenguk, direkam itu. Dalam keadaan koma tidak sadar, terus membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, Masya Allah. Sesuatu yang bagus itu Masya Allah ya. Ini. Alhamdulillah sudah sehat. Hanya saja tidak bisa melihat. Artinya sudah kembali ini sehat, tetapi matanya tidak berfungsi. Sekarang kembali lagi ke Madinah. Kembali ke Madinah. Masih diterima setelah 1 tahun sakit, kembali sekarang ke Madinah itu. Sekarang belajar di sana. Dalam keadaan tidak melihat, tetapi dia masih bisa mengikuti kuliah di sana. Karena orang kalau di Saudi itu banyak orang ulama tidak melihat tetapi luar biasa hebat. Ada namanya Syekh bin Baz rahimahullah, sudah meninggal tuh. Kutubus Sittah dihafal. Kutubus Sittah itu maksudnya ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Dalam keadaan buta itu dihafal dia. Nah, kalau dia mau mengutip hadis, tinggal dikutip hadisnya dalam kitab ini, dalam bab ini. Ya. Hafal. Banyak di sana dosen-dosen sekarang ini ketua Hayat Kibaril Ulama di Saudi itu juga tidak melihat. Tidak melihat, tetapi dia ditokohkan. Dia dianggap sebagai ulama terkemuka di sana. Ulama, ya, ulama yang namanya ulama. Kalau di sana ulama itu artinya hafal Al-Quran, dapat mengetahui tafsirnya, hafal hadis, itu baru ulama. Makanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, rahimahullah itu hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Imam Syafi'i. Setelah itu dia belajar bahasa Arab. Setelah selesai belajar bahasa Arab, dia menghafalkan hadis-hadis. Jadilah ulama besar. Baru belasan tahun dia sudah memberi fatwa.
Itu yang setiap waktu kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan hafalannya itu 60 kali tamat. Sekali tamat di siang hari dan sekali tamat di malam hari. Itu namanya ulama. Maka kita dahulu pernah sampaikan kepada anak-anak sekalian, hafalannya harus bagus, harus lancar. Kalau sudah hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, saya hitung itu hadis mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dari berbagai pelajaran. Kan pelajaran tauhid ada hadisnya, ya. Bahkan hadis pelajaran tajwid juga ada hadisnya. Apalagi memang kalau pelajaran hadis penuh dengan hadis. Itu kalau dihitung-hitung jumlahnya itu lebih dari 1000 hadis. Bayangkan kalau sudah hafal Al-Quran, hafal 1000 hadis, bagus bahasa Arabnya. Apakah ini bukan ulama? Coba. Tamat dari sini usianya kira-kira 18-19. Ya. Coba. Sudah ulama. Kalau di luar itu ada namanya majelis ulama. Ya. Majelis ulama. Tapi ada majelis ulama, mungkin kalau namanya belajar hadis, mungkin sedikit. Hafal hadisnya berapa? Ya. Hafal Al-Qurannya enggak, ya. Ada. Maka kita sudah sampaikan di sini, ya. Ini komitmen kita dari awal bersama Bapak Pembina, kita harus menghasilkan santri yang berkualitas, artinya hafal Al-Quran yang bagus, hafal hadis hukum-hukum khususnya, dan kemudian bagus bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kemarin sudah dijelaskan bagaimana pentingnya bahasa Arab. Ini beberapa tahun terakhir ini di bahasa Arabnya enggak lancar, enggak jalan. Disiplin berbahasa. Sekarang enggak boleh. Harus semuanya berbahasa. Ya. Kalau yang baru selama 1 semester awal ini yang penting tidak boleh berbahasa daerah. Boleh berbahasa Indonesia tetapi berbisik-bisik. Tidak boleh besar suaranya. Sudah mulai sedikit banyak berbahasa Arab. Kunci bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa asing, mahir berbahasa asing. Itu yang pertama itu adalah meninggalkan bahasa daerah atau bahasa nasional. Kan sudah bisa. Orang Bugis sudah lancar bahasa Bugis, tidak perlu dipelajari. Kita semua sudah bisa bahasa Indonesia, nggak perlu belajar dipraktekkan bahasa Indonesia. Dari dahulu sudah bisa bahasa Indonesia. Yang kita ingin mengetahui adalah bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka nanti ada usbu Arabi, ada usbu Injilisi. 1 minggu, 1 pekan, semuanya berbahasa Arab. 1 pekan berikutnya berbahasa Inggris. Itu bagus kalau sudah seperti itu. Kalau di Gontor itu sebelum diberlakukan usbu Arabi, usbu Injilisi, itu dahulu begini. Disakan, ya, sakan kalau di sana rayon itu. Orang disakan itu berbahasa Arab. Yang di luar sakan berbahasa Inggris. Jadi kalau kemudian ada temannya di atas, dia di teras di atas, berbahasa Arab dia atau bahasa Inggris. Yang dibawa kalau dia berbahasa Inggris, di sini berbahasa Arab. Ada usbunya. Tapi yang dibawa kalau di atas itu umpamanya dalam usbu Arabi dia berbahasa Arab.
Berarti yang di luar Sakan itu adalah berbahasa Inggris. Cuma 2 bahasa saja. Nah, ini kalau ada yang dibawa seharusnya berbahasa Inggris dia. Tapi kakinya diangkat di atas teras 1, ya. Karena terasnya nggak terlalu tinggi. Dia berbahasa Inggris. Nanti malam dia dipanggil, dia dihukum dia. Ya, karena seharusnya dia berbahasa Arab karena kakinya sudah ada di atas. Jadi di sana itu ketat namanya disiplinnya. Jadi oleh sebab itu kalau kita ingin maju, ini, kita harus benar-benar berdisiplin termasuk dalam hal ini berdisiplin berbahasa, termasuk di dalam hal ini berdisiplin mengikuti program tahfidz. Mengikuti programnya tadi. Jadi anak-anakku yang kelas 1, kalau kemudian sudah bisa mencapai target 6 juz, ya, sebelum akhir tahun, berarti sebelum mengikuti ujian, boleh berlibur sebelum bulan Ramadan. Jadi 20 Sya'ban boleh pulang. Yang kelas 2 sudah hafalannya sampai 16, itu boleh berlibur, ya. Yang kelas 3 sudah selesai hafalannya, boleh libur. Yang kelas 4 sudah murojaah sekali, boleh berlibur. Kelas 5 2 kali. Begitu. Kalau tidak, ya, di sini saja. Ini saja. Apalagi kan sekarang ini pada musim-musim seperti ini nggak boleh pulang-pulang orang. Ya, ini kaitannya dengan hafalan. Ini yang kelas anak baru yang belum diresmikan ada. Yang anak dari Toli-Toli. Siapa yang Toli-Toli? Sudah diresmikan belum? Sudah diresmikan? Sudah? Belum? Waktu dahulu Jumat di sini. Belum? Yang belum besok insya Allah, ya. Besok diresmikan di sana di atas. Karena orang tuanya, saya nggak lihat anak saya itu diresmikan, nggak lihat ada nama-nama dalam daftar yang diresmikan. Ya, ini kaitannya dengan tahfidz. Jadi 2 hal yang saya lihat ini mundur. Pertama, disiplin berbahasa, dan yang kedua disiplin di dalam mengikuti program tahfidz. Mulai tahun ini kita harus perbaiki, ya, harus perbaiki. Jadi syukur nanti supaya ada, karena sekarang banyak yang minta guru di sini untuk guru tahfidz, ya. Ustadz Bahtiar saja sudah memesan khususnya untuk satria putri yang tamat dan hafalannya bagus, supaya didaftar ke saya, ya. Nanti bisa dibawa ke Jakarta. Dia sedang membina pesantren putri, ya. Nah, ini program tahfidznya ingin ditingkatkan, ya. Dan banyak lain juga memesan hal-hal seperti ini. Maka kita tidak boleh tidak boleh hanya sampai begini, ya. Harus lebih meningkat, ya. Nanti bahasanya yang bagus. Supaya bahasanya bagus, menggunakan bahasa yang fusha.
untuk menggunakan bahasa fusha itu dibahas di durusul lughah nih, mabadi'il lughah, menggunakan struktur bahasanya. Mempelajari bahasa itu bukan hanya sekedar menghafalkan mufradatnya. Ya, itu termasuk bagian. Itu saya lihat bagian bahasa itu menempel mufradat di kayu-kayu, itu saya lihat. Ya, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Tapi seharusnya ada waktunya. Waktunya itu umpamanya ini ditentukan selama 1 pekan. 1 pekan berikutnya diganti lagi. Yang sudah ditempel itu jumlahnya berapa? Ya, seharusnya sudah hafal karena dilewati, dilihat, ya, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan itu. Jadi ini bahasa harus meningkat, hafalannya juga harus meningkat. Dari dahulu sudah disampaikan oleh Bapak Pembina bahwa semua santri-santria kalau pergi ke kelas itu harus membawa mushaf. Kalau gurunya terlambat datang atau tidak hadir karena sesuatu hal, itu tidak boleh, tidak ada aktivitas. Paling tidak membaca Al-Quran. Waktu menghafalkan Al-Quran itu adalah sangat sedikit. Maka kita harus mencari-cari jalan. Saatnya nggak datang, dihafal, menghafal. Jadi syukur-syukur kalau semuanya sudah apa? Sudah memiliki tadi kemauan. Saya kelas 1, saya harus hafal 6 juz. Ingat ceritanya Bapak Kepala Kantor, ya, Kementerian Agama, melihat anaknya bisa menjadi MC, ya. Karena umumnya dari pesantren itu apa? Berani bisa menjadi protokol. Senang dia. Orang tuanya luar biasa senang. Apalagi kalau hari Jumat ternyata khotibnya tidak datang. Ditanya itu siapa di antara jamaah yang bisa. Dia angkat tangan, masih muda. Menyampaikan khutbahnya dengan bagus karena sudah terbiasa dengan latihan muhadharah. Kira-kira kalau orang tuanya melihat anaknya sedang menyampaikan khutbah, senang atau tidak? Sangat senang. Sampai digambarkan menitikkan air mata sedemikian gembiranya, senangnya punya anak yang sudah bisa menyampaikan khutbah. Kalau di luar sampai sarjana belum tentu berani dia jadi menyampaikan khutbah. Kalau di sini sudah terbiasa, ada latihan muhadharah, latihan berpidato, sudah terbiasa dia di hadapan orang banyak. Sudah terbiasa menyampaikan ayat Quran, hadis, dihafalkan dengan lancar, disampaikan dengan arti yang sempurna, yang bagus, dijelaskan dengan baik. Kalau di luar memang ada orang pintar, mungkin S2, S3, tetapi kadang-kadang menyebutkan ayat Quran itu sepertinya seperti baru orang membaca Al-Quran. Pernah dengar? Pernah lihat gak? Ya. Kalau saya pernah melihat, katanya sudah doktor, tetapi mengucapkan ayat saja seperti bukan huruf Arabnya yang dibaca, sepertinya sudah ditulis dalam huruf Latin. Bisa-bisa tidak bisa membaca Quran, wah khawatir. Kalau di sini insya Allah tidak seperti itu. Nah ini. Dan yang penting untuk kita garis bawahi bahwa tidak ada anak kita di sini selesai sampai kelas 6 hafalannya tidak selesai. Tidak ada.
Jangan sampai nanti ada yang terjadi ini. Kan kelihatannya ada gejalanya ini. Kelas 5, kelas 6 sekarang ini seperti ada gejalanya. Bayangkan kalau kelas 5 baru hafal 3 juz, gimana? Apa yang dia kerjakan selama 4 tahun? Nanti kalau sudah sampai 6 tahun, pengabdian 1 tahun, hafalannya nggak jelas. Kita mulai start karena Muharram Safar, ya, hanya 2 bulan saja. Kalau bulan Rabiul Awal itu sudah mulai ujian untuk semester awal. Jadi kita harus start, guru tidak boleh ini. Alhamdulillah beberapa di antara guru-guru yang sekarang sedang dalam menanti dibukanya perkuliahan, itu bersama dengan kita bisa mengambil peran, ya. Jangan sampai ada kelas yang tidak terisi, kelas kosong. Kita ketahui beberapa materi memang belum terpenuhi bukunya. Gontor sekarang sedang mencetak khusus untuk Darul Abrar, ya. Buku-buku yang kekurangannya Darul Abrar sekarang dicetak di Gontor dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan dikirim ke sini. Ya. Sekian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.